Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan penilaian tengah semester. Ya, dan hari ini kita akan belajar kembali, kita akan belajar bersama kembali meskipun dalam keadaan pandemi ya, meskipun melalui video, tapi saya harapkan semangat untuk tetap belajar harus tetap kuat ya. Kalian punya cita-cita, maka pegang cita-cita itu setiap kalian akan belajar. Yakin, insya Allah jika kalian sungguh-sungguh, maka cita-cita kalian akan Allah mudahkan untuk digapai. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Al-Quran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran, saya harapkan anak-anakku yang di rumah mulai dapat mencintai Al-Quran secara hati dan juga secara lisan. Yang kedua, memahami makna dari Al-Quran. Yang ketiga, memahami isi dari Al-Quran. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, Ustadz di sini akan memberikan satu bukti bagaimana Allah itu ternyata sudah memberikan ilmu yang luar biasa melalui Al-Quran, pengetahuan yang luar biasa. Salah satunya tentang turunnya hujan. Ini Allah sampaikan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48. Nah, dalam surat ini Allah membagi menjadi 3 bagian turunnya hujan. Yang pertama, Allah mengirimkan angin. Yang kedua, angin menggerakkan awan dan Allah bentangkan di langit yang Dia kehendaki. Nah, angin menggerakkan awan. Awan di sini adalah hasil dari uapan air laut. Ya, yang kemudian Allah giring awan tersebut ya ke tempat-tempat yang Allah kehendaki, misalkan di daerah Jember ya, di daerah Jember kota. Kemudian Allah gerakan ke sini dan begitu sampai di wilayah yang Allah kehendaki, awan itu bertumpuk, akhirnya terjadilah proses hujan. Jadi gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana isi dari Al-Quran yang sebenarnya sudah luar biasa jika kita mau mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah bukti ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Apakah Al-Quran itu hanya sebuah kitab? Apakah Al-Quran itu yang bawa Nabi Muhammad ya, atau yang mengarang Nabi Muhammad? Nah, ini pengertiannya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak menerima dari malaikat Jibril, maka itu bukan termasuk daripada Al-Quran. Itu bisa jadi sabda beliau ya, hadis yang kita kenal dengan hadis beliau. Jadi begitu. Nah, Al-Quran itu memiliki 114 surat. Ingat-ingat ya, 114 surat. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, Al-Quran pertama turun pada bulan Ramadan. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Untuk ayat pertama yang turun, Allah turunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Kemudian Allah turunkan ayat terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Yang dimana saat itu Rasulullah telah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan dan beliau sakit. Dan ketika umat muslim sudah mulai kebingungan bagaimana dengan kelanjutan Islam,
Allah menurunkan Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW telah usai. Saat itu beliau wafat dan Al-Quran sudah sempurna, Islam juga sudah sempurna. Jadi itu. Nah, ini ya diingat-ingat apa Al-Quran, ada berapa surat pertama apa, yang terakhir apa. Nah, untuk tugas, silakan kalian bisa mencari bukti ilmiah yang sesuai dengan isi Al-Quran. Contohnya seperti tadi, ada bukti ilmiah tentang proses turunnya hujan, dibahas di surat Ar-Rum ayat 48. Silakan kalian tuliskan ayatnya dan artinya. Nah, kalau sudah ditulis, difoto, kirimkan WA ke Ustadz Ardi ya. Ustadz tunggu tugasnya. Itu ya tentang tugas. Yang selanjutnya yakni tentang keistimewaan Al-Quran. Luar biasa, Al-Quran memiliki banyak sekali keistimewaan. Mulai pertama yakni kandungan bahasa yang tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan ada salah satu penyihir yakni Musailamah Al-Kadzab yang ingin mengaku menjadi nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga dia mengarang salah satu surat namanya surat Al-Fil. Dia karang, kemudian disampaikan bahwasanya ini adalah firman Allah, dan aku adalah Nabi Allah. Tapi ternyata surat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab sama sekali tidak pas, tidak sesuai, ya. Jadi sangat berbeda dengan asli dari wahyu Allah dan karangan manusia. Kedua, Al-Quran mengungkapkan fakta ilmiah sehingga menjadi dasar penelitian para ilmuwan. Seperti tadi ya, prosedurnya hujan, kalian nanti akan mencari ini. Dan tiga, Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Yang selanjutnya, Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga kemurnian Al-Quran? Yakni dari penghafal Quran. Makanya kalian mulai dari kelas 1 SD ya, atau mungkin belum sekolah sudah mengenal salah satu surat, misalkan Qul huwallahu ahad. Misalkan nih ya, Qul huwallahu ahad yang sudah hafal. Kemudian kalau ada yang mengganti ya, ahad ya, diganti wahid. Qul huwallahu wahid. Nah, maka ketika kita mendengar ada yang tidak sesuai, kita secara hati nurani pasti membawa, loh, ini salah ayatnya, ini salah. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, mulai Zabur, Taurat, Injil, ya. Dia Allah sempurnakan kembali dalam Al-Quran. Yang terakhir, secara tidak langsung karena Al-Quran sebagai penyempurna, maka Al-Quran sudah menghapus kedudukan daripada semua kitab. Ya, menghapus kemudian bukan berarti kemudian ditiadakan, enggak. Kenapa? Karena kebanyakan kitab-kitab selain Al-Quran itu sudah banyak direvisi oleh umat-umat nabi-nabi terdahulu yang membawa misi ini. Itu. Sehingga Al-Quran turunkan dijaga langsung oleh Allah. Nah, berikut cara mencintai Al-Quran. Mencintai itu bukan hanya secara hati, tapi juga lisan, semua perbuatan itu juga termasuk. Jadi contoh ketika kita mencintai Al-Quran, maka karena kita cinta dan muliakan, maka kita ketika selesai membacanya ditempatkan di tempat yang baik, ya, jangan ditaruh di bawah, diselengkerakan, itu nggak boleh, ya. Kedua, membaca dan merenungi makna, jadi sekali-kali menghafal juga dibaca artinya supaya paham isinya. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleh di rumah sudah mulai banyak yang mulai menghafal. Ada yang sudah 2 juz, 3 juz, mungkin jalan 4 juz sudah ada. Yaitu adalah bagian daripada usaha kita, ya. Usaha kita dalam mencintai Al-Quran. Yang terakhir, mentaati dan menjalankan semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran.
Materi yang terakhir, manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, dapat gelar orang yang baik. Yang ketiga, Al-Quran yang dibaca akan memberikan syafaat atau memberikan ampunan dari Allah, dapat ampunan dari Allah dari apa yang kita baca. Yang keempat, bagi yang baca lancar sama kedudukannya dengan para malaikat. Kemudian bagi yang terbata-bata dalam bacanya akan mendapatkan dua pahala. Jadi kalau satu huruf satu kebaikan, seandainya kalian baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai terakhir waladhdallin, sudah ada berapa huruf di sana? Dikali satu, dikali satu kebaikan. Itu kalau ada 100 huruf, maka kalian sudah mendapatkan 100 kebaikan. Itu Al-Fatihah saja, belum yang lainnya. Jadi itu ya. Nah, mungkin itu dulu dari Ustadz. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi itu yang terpenting adalah mulai sekarang kita harus belajar benar-benar mencintai Al-Quran secara lisan dan juga hati dan perbuatan. Kalau ada Al-Quran yang jatuh ya atau ditaruh di tempat yang kurang layak, maka segera pindahkan di tempat yang layak. Dan juga hafalan-hafalannya kalau memang ditargetkan, maka bismillah gapai targetnya ya. Oke, terima kasih. Bisa jadi dari Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.